Sesuai dengan dugaan kita, Victus by HP ternyata mengeluarkan juga lini AMD-nya mereka. Dan yang kali ini, lini AMD-nya hanya ada yang Ryzen 5 aja. Kalau waktu itu yang di Core i7 18 juta itu pakainya RTX 3050, yang ini 18 jutaan tapi udah dapat RTX 3060. Kalau soal tampilan, namanya masih sama-sama HP Victus 16, pasti nggak jauh berbeda lah sama versi Intel yang kita udah pernah review. Bukaan hinge sama, ukuran bezel sama, spesifikasi layar sama, hanya aja color gamut yang ada di panel ini sedikit lebih rendah dibanding yang Intel punya. Tapi ya angkanya masih termasuk margin of error kok, jadi kemungkinan karena perbedaan saat mengetes saja. Untuk varian Ryzen 5-nya, Victus ini hanya mempunyai dua varian, yaitu silver dan blue. Jadi untuk yang white sayangnya Ryzen 5 ini tidak punya varian warna putih. Berbeda dengan Omen, desain keyboard Victus versi Ryzen tidak berukuran TKL alias Victus masih mempunyai numpad. Seperti yang gue udah bilang sebelumnya, gue suka banget dengan desain keyboardnya ini karena dia bisa masukin full size keyboard tanpa harus nyempit-nyempitin spacing antar key. Seperti halnya desain, koleksi port laptop ini pun sama dengan SKU Intelnya. Di sebelah kanan ada dua port USB 3.2 Gen 1 dan di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI port, USB 3.2 Gen 1 Type A dan Type C, audio combo jack, dan full size SD card reader. Masuk ke bagian mesin, laptop ini ditenagai Ryzen 5 5600H, 16GB RAM DDR4 dan SKU review unit kita memakai RTX 3060. Buat storage, seperti laptop gaming middle budget pada umumnya, Victus 16 menggunakan 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3 X4 yang speednya itu bisa dibilang kenceng banget. Udah di 3000-an mau di read ataupun write. Di Cinebench R15, Ryzen 5 yang ada di dalam Victus 16 ini sebenarnya nggak kalah kok performanya dengan prosesor gaming kebanyakan. Kalau kita bandingkan dengan Core i5 Tiger Lake, tentu dia udah menang sekitar 200 poin di multicore. Dan kalau mau digambarkan performanya, ya sebenarnya setara lah dengan Ryzen 7 seri 4000-an. Tapi tentu dengan single core yang lebih baik. Konsistensinya juga baik, berkat cooling yang ada di Victus 16, skornya tidak terdeviasi terlalu jauh. Di gaming performance juga kita mencoba game Red Dead Redemption 2 yang CPU bound dia hanya mendapat sekitar 52 FPS di high settings, tapi kalau buat game yang GPU bound alias menggunakan RTX 3060-nya, kita mencoba Far Cry 6 kita dapetin frame rate sekitar 80-an di high settings juga. Buat kalian yang butuh, kita juga tes beberapa synthetic benchmark seperti 3D Mark V Strike, Time Spy, dan juga Port Royal. Aplikasi produktivitas seperti Adobe Premiere Pro dan juga Blender itu sama lancarnya dengan Intel version, mungkin karena GPU-nya juga sama. Lucunya render time di laptop ini bisa lebih kencang sekitar 4 detik ketimbang SKU Core i7-nya yang kita pernah tes. Tapi saat Blender, render time dari BMW 27 itu lebih lama sedikit dibanding yang si i7 punya. Nah, kalau kita ngomongin heat management, laptop ini masih bisa dibilang adem. Suhu CPU-nya memang mencapai 90-an derajat Celcius, namun suhu VGA-nya itu stabil di angka 72 derajat saat full load. Begitupun dengan suhu surface, memang ada beberapa spot yang agak hangat seperti sampai 37 atau 38 derajat Celcius, tapi itu ada di bagian atas dan di bagian keyboard itu adem banget di antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Ini adalah salah satu laptop gaming yang paling adem saat dia full load atau stress test. Seperti Victus 16 yang Intel, pengalaman menggunakan laptop ini juga menyenangkan, bobotnya nggak terlalu berat, akurasi warnanya ya standar tapi not bad, dan since ini masih 144 Hz, gaming di sini tuh lancar, keyboardnya juga cukup tactile buat dipakai main game, dan yang paling kita senang adalah aplikasi manajernya yang intuitif. Yap, Omen Gaming Hub adalah salah satu software gaming laptop yang nggak hanya informatif soal hardware, tapi juga estetiknya itu cakep buat dipakai. Sayangnya SKU yang Ryzen punya tidak support dengan undervolting karena fitur tersebut hanya tersedia di SKU Intel. Battery life-nya kurang lebih mirip dengan Intel punya. Gue jujur suka banget dengan HP yang bisa memasukkan baterai dengan kapasitas tinggi ke dalam lini laptop gaming mereka, mau itu Victus ataupun Omen.
Lalu perbedaan fitur yang cukup menonjol antara SKU Intel dan Ryzen sebenarnya ada di fitur undervolting. Kalau di SKU Intel kita bisa undervolt CPU-nya di Omen Gaming Hub dan sampai mendapatkan battery life sekitar 7 jam, sayangnya di SKU Ryzen ini kita hanya bisa bertahan di 6 jam aja. Lalu kita masuk ke upgradability, jadi yang bisa di-upgrade dari laptop ini sama dengan Intelnya, M.2 slotnya itu ada 2, di mana yang satu sudah terisi, dan RAM-nya juga form factor-nya itu SODIMM, yang dimana di sini udah terisi 8x2. Kalau mau upgrade bisa juga, misal mau jadi 32GB, itu jadi 16x2. Dan jadi kesimpulannya, Victus by HP ini dia secara price to performance atau price to spec, secara kita lihat harga dan speknya itu bener-bener worth it banget. Karena bayangin aja di harga 18,5 juta kita udah bisa dapat Ryzen 5, RTX 3060 dan juga RAM-nya masih 16 GB, nggak di downgrade ke 8 GB. Dan gini loh, kebanyakan brand atau ya para manufaktur kalau mau naruh laptop gaming yang pakai RTX 3060 di bawah 20 juta itu biasanya banyak yang dipangkas. Entah performance-nya yang di-cut, jadi kayak mungkin di underclock, entah itu di prosesor ataupun di GPU-nya. Terus kadang-kadang RAM-nya juga cuma 8 GB single channel, yang penting ada RTX-nya aja gitu kan di bawah 20 juta. Terus kadang layarnya juga, yang ini enggak. Ini semuanya masih sama kayak yang line up atasnya atau yang 21 juta. Dia layarnya masih 144 Hz. Color gamutnya sama. Terus ya kalau numpad ya karena AMD masih ada numpad ya di Victus. Terus Office Home and Student ada. Terus 2 years ADP juga masih ada. Terus ya yang tadi lagi RAM-nya masih 16 GB dan masih dual channel. Jadi yang dipangkas sedikit banget yang membuat kita wah gila ini worth it banget. Cuman ada satu hal yang kehilangan di SKU Ryzen ini. Karena sekarang Omen Gaming Hub itu mempunyai fitur undervolting yang dimana itu bekerja sama dengan Intel XTU. Yang SKU Ryzen dia nggak ada. Dan itu sebenarnya undervolting itu bisa menambah battery life secara cukup signifikan. Bisa sampai sejam lah. Dan itu sayangnya kalian nggak bisa dapetin di SKU Ryzen ini. Jadi kalau misalnya kalian ada mau membeli laptop gaming dan mungkin kalian mau ada concern di battery life, ya kalian harus perhatiin yang satu punya undervolting, yang Intel punya, tapi dengan spek yang mungkin kalau mau lebih bagus jadi lebih mahal, atau kalian bisa dapat yang lebih murah, lebih kelihatan worth it secara spek, tapi ada beberapa teknologi yang dipangkas, tapi itu di fiturnya aja. Jadi itu aja paling review dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.